Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 1 bulan November tahun 2022, bersama dengan saya, Pendeta Aji Santoso Mitalimpa, Resort GKI Puruk Cahu, akan mengajak kita di dalam pembacaan dan perenungan dari kebenaran firman Tuhan, yang dimana sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2022, yaitu Daniel pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Di bawah judul perikop, keempat binatang dan anak manusia. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita rendahkan hati kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh terima dan jalani, dan penuh ucapan syukur juga kami boleh menjalankan setiap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab serta pelayanan kami. Semuanya karena kemurahan Tuhan yang begitu baik bagi kami. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan membaca, terlebih kami juga ingin melakukan dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan boleh nyatakan roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi pekerti bagi kami, supaya kami boleh memahami sesuai dan seturut sekehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, dengan hati yang tulus siap untuk membaca dan merenungkan dari kebenaran firman-Mu ini. Hanya di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Daniel pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dan langit menguncangkan laut besar, dan empat binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa, dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah, dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain. Rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula, ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu, tampak ada mata seperti mata manusia, dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya.
Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Demikian dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan bersama-sama tadi, di sini menceritakan tentang seorang yang bernama Daniel, yang dimana ia diberikan penglihatan-penglihatan yang begitu amat luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, kalau kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan ini, di mana penglihatan-penglihatan yang didapat oleh Nebukadnezar dan Belshazzar berisi pesan-pesan Allah tentang situasi pada masa itu. Namun berbeda, penglihatan yang didapat oleh Daniel berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, penglihatan itu begitu sangat dahsyat sehingga membuat Daniel merasa sangat gelisah. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-15. Pertanyaannya, mengapa Daniel menjadi gelisah? Ternyata, Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, ia melihat 4 binatang yang aneh yang keluar dari laut. Binatang yang pertama di dalam penglihatannya, ternyata itu rupanya seperti seekor singa. Yang kedua, seperti beruang. Yang ketiga, seperti macan tutul. Dan yang keempat adalah binatang yang paling amat dahsyat dan yang paling menakutkan. Namun yang paling ajaib, yang lebih ajaib lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, di situ juga di dalam penglihatannya Daniel melihat Tuhan, yang bisa kita lihat dan baca kembali pada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Lalu ia mendapat penjelasan tentang semua yang ia lihat itu. Keempat binatang ini menggambarkan 4 kerajaan besar di dunia, yaitu Babel, Media, Persia, Yunani, dan Roma. Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, pertanyaannya adalah mengapa Allah memakai binatang untuk menggambarkan keempat negara itu? Nah, di sini nampaknya di mata Allah, keempat kerajaan itu memiliki karakter bagai binatang buas, yang dimana merasa berkuasa atas mereka yang lemah. Padahal masa depan dan kelangsungan hidup orang-orang yang merasa diri kuat ada di tangan Tuhan juga.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mengapa Tuhan memberikan penglihatan masa depan kepada Daniel? Karena ia mengalami penderitaan umatnya dan mengasihi mereka. Memang akan bangkit 4 kerajaan yang besar nan angkuh yang melawan Allah dan menimpas umat-umat Allah. Namun melalui mimpi Daniel ini, Allah menyatakan perlindungan kepada umatnya. Di sini ingin dijanjikan oleh Allah, yaitu perlindungan yang teguh. Ia akan menghukum bangsa-bangsa itu dan menyediakan suatu kerajaan yang tak akan pernah berakhir. Anaknya sendiri yang akan memerintah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, penglihatan Daniel ini berbicara bukan hanya untuk umat Tuhan pada zaman Daniel saja. Untuk zaman sekarang juga begitu sangat berlaku. Allah yang hidup dari zaman ke zaman, Allah yang berkarya di sepanjang sejarah manusia, adalah Allah yang setia memperhatikan umatnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka, bila kita merasa teraniaya dan disingkirkan karena iman kita kepada Yesus Kristus, jangan pernah mundur. Tetap tegak berdiri dalam iman, karena akan ada saat Allah mengokohkan kerajaannya dan menghakimi mereka yang melawan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, biarkanlah kebenaran firman ini yang boleh kita renungkan bersama-sama ini boleh meneguhkan iman dan pengharapan kita. Jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir terhadap situasi apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan bagi mereka yang membenci dan hendak membinasakan kita. Sebab janji Allah adalah janji yang teguh. Janji Allah adalah janji yang sangat luar biasa, yang dimana Ia akan mengokohkan kita dan menghakimi mereka yang melawan Dia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita rendahkan hati kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah yang besar, Raja mulia, Raja damai di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, yang boleh kami terima dan jalani hari lepas harinya. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur, bila mana kebenaran firman-Mu boleh kami dengarkan. Biarkanlah kebenaran firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja di dalam setiap hati dan pikiran kami, melainkan kami boleh menerapkannya sebagai pondasi yang dasar dan kokoh di dalam iman dan pengharapan kami. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami hendak naikkan doa syafaat kami. Terkhususnya kami ingin berdoa kepada bangsa dan negara kami, Indonesia. Biarkanlah Tuhan senantiasa boleh menopangkan tangan, sehingga kami boleh hidup di dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Terlebih kami boleh hidup dalam kedamaian. Begitu juga ya Bapa, kiranya juga Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami, entah itu dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Biarkanlah Tuhan boleh menyatakan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, mereka boleh melakukannya di dalam tuntunan Tuhan. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami hendak menaikkan doa dan harapan kami. Kami ingin berdoa kepada gereja-Mu dimanapun berada, terkhususnya gereja Kalimantan Evangelis. Kiranya Tuhan boleh memberkati, mengurapi setiap visi dan misi yang hendak dicapai dan dituju. Biarkan semuanya boleh terjadi sesuai rencana daripada Tuhan, dan biarkanlah kehendak Tuhan yang boleh jadi di dalamnya. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami bersama-sama hendak berdoa kepada para pelayan-pelayan-Mu, entah itu dari para pendeta, pengelis, penatua diakon,
vikaris, guru sekolah minggu, guru agama, mahasiswa PPL, dan siapapun mereka yang menyerahkan hidup dan kehidupannya untuk melayani Tuhan. Biarkanlah Tuhan boleh memberkati secara pribadi, bahkan memberkati setiap keluarga rumah tangga mereka, sehingga kasih setia Tuhan boleh dinyatakan bagi mereka. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami hendak menaikkan doa dan harapan kami. Kami ingin berdoa kepada jemaat-Mu, terkhususnya anugerah di Rumbakung. Biarkanlah Tuhan juga senantiasa boleh memberkati jemaat-Mu ini, menyatakan setiap pelayanan-pelayanan yang ada di dalamnya. Biarkanlah semuanya boleh terjadi dan berjalan dengan baik, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terlebih begitu banyak orang-orang yang selalu haus dan rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah pinta dan harapan kami. Walaupun tutur mulut lidah kami sangat tak terbatas, namun kami yakin dan percaya Tuhan lebih tahu, dan Tuhan sudah rancangkan yang terbaik bagi kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukanlah kehendak kami manusia yang panah ini yang jadi. Hanya di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.